Pak Niko sering mengatakan bahwa sebenarnya kalau memiliki masalah pun jangan cari jalan keluar, tapi jalan ke dalam. Jalan ke dalam itu hati kita. Hati kita. Contoh kemarin ketika ada kejadian yang rame-rame dengan saudara-saudara kita dari timur itu, kan saya selalu tenang saya. Saya selalu tenang. Bahkan ketika banyak orang mau ngambil jalan pintas, jalan cepat, saya katakan no, jangan. Kita ikuti proses dulu. Oke. Kenapa saya mau lihat proses ini yang sampai selesai seperti apa? Yang penting Pak Niko sudah melakukan bagian saya, dan saya tidak melakukan kesalahan di situ. Jadi kalau bicara kerugian, kita yang rugi karena saya sudah keluar biaya. Betul. Iya kan, tenaga. Tapi kan saya nggak pernah keluar gitu kan. Saya nggak pernah menyalahkan siapapun. Tuhan tuh atau semesta tuh pas respon. Apa yang kamu tanam ya kamu akan segera menuai kan itu kan. Oke. Nah, kelimpahan tuh untuk menuju kelimpahan kan ada prosesnya. Ya, udah kita ajarkan tahapan-tahapan menuju kelimpahan itu kan kita ajarkan. Dan semesta itu demokratis. Semua dikembalikan ke kita. Untuk cepat atau lambatnya tergantung kita. Energi yang kita sertakan tadi loh. Kalau energinya yang kita sertakan tuh energinya tinggi, ya udah hasilnya juga cepat. Bagaimana caranya supaya energinya tinggi? Nah, kalau energi tinggi tadi jaga hatimu. Kalau hatimu dipenuhi dengan kenyamanan, kedamaian, bahagia, sukacita, itu otomatis energinya tinggi. Okay. Tapi kalau hatimu dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kebencian, kemarahan, sakit hati, keserakahan, itu energinya kecil. Oke. Gitu loh. Jadi Tuhan kita ini Tuhan yang sangat demokratis tadi loh. Sangat demokratis. Jadi sebenarnya semua keputusan itu ada di kita ya Pak. Tuhan sudah memberikan rambu-rambu sebetulnya. Oke. Masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan pernah. Harapan, bicara harapan itu apapun, kita bisa berharap apapun. Betul. Dan Tuhan janji tidak akan pernah hilang. Nah, cuma untuk mencapainya tadi cepat atau lambatnya ya energi yang kita sertakan tadi. Saya masih ingin membahas tentang keberlimpahan tadi karena memang dalam konteks komunitas yang Pak Niko bangun ini memang terbukti banyak orang yang sudah berubah kehidupannya. Ya, yang keterpurukannya luar biasa menjadi keberlimpahan. Cuman memang ada orang yang melihatnya dengan kacamata yang kurang tepat bahwa ini tuh terlalu cepat dan ini tuh membuat semua proses yang misalkan yang harusnya proses orang itu jalan 1 kilo ini kayak potong kompas 500 meter saja sudah. Ya. Jadi banyak orang tuh selalu pakai tolok ukur rata-rata. Kebanyakan kan itu kan. Ini selalu orang pakai tolok ukurnya itu. Sementara Tuhan tuh tidak seperti itu. Jadilah pribadi yang berbeda. Unik. Jadilah pribadi yang di atas rata-rata. Karena aku ini Tuhanmu yang tidak terbatas. Lah, selama ini banyak orang pakai standar rata-rata. Tidak mau belajar dari semesta. Kan itu. Ketika melihat hitungan agak tinggi, wow, ini ya pasti begini. Ya. Kenapa nggak belajar dari semesta? Semesta itu selalu bicara kelimpahan. Ya. Kenapa nggak belajar dari petani, nanam jagung 1 tumbuhnya berapa kali lipat? Padi, mangga itu nanamkan cuma 1 itu, panennya berapa? Berlipat-lipat. Dan konsep itu yang Pak Niko bawa. Iya, karena itu hukumnya Tuhan itu. Siapa menabur pasti dan tuaian pasti lebih banyak daripada tabur. Karena saya tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas, unlimited. Contohnya kita punya tambang pasir ya. Itu tambang itu pasir Merapi katakan ya. Pasir Merapi itu sudah diambil ratusan tahun dan setiap hari itu puluhan ribu truk. Nggak pernah habis. Ya, ketika mau habis ya batu gitu aja penuh lagi. Kan gitu kan? Apa Tuhan itu menjamin gitu loh, menjamin. Selama kamu udah bicara kebermanfaatan, tidak untuk egomu, tidak untuk memuaskan nafsumu, semesta sediakan loh. Dan caranya harus benar ya Pak ya. Caranya di proses.
Nah, saya pernah dengar cerita bahwa Pak Niko pernah memakai mobil apa kalau nggak salah meskipun uang. Ya, Livina. Nah, masih pakai Livina. Padahal saya beli yang mendasari itu apa itu sebenarnya? Ya, tadi kan saya mengajak tadi, tunda dulu kenyamanan satu, nyaman selamanya kan. Itu. Nah, pada saat itu loh Pak Niko dengan kemampuan seperti itu masih. Karena saya belajar gini Mas, orang itu, saya pun nggak mau orang melihat saya itu dari apa yang saya pakai. Jadi jangan sampai orang itu melihat saya, kemudian nyaman bersama saya itu melihat apa yang saya pakai. Itu kan hanya kamuflase kalau apa yang kita pakai itu. Betul. Ketika itu semua ditanggalkan, orang nanti akan berbalik kan itu kan. Itu. Terus saya belajar aja, lihat aku apa adanya ini. Bukan ada apanya kan itu kan. Ya. Kamu kalau ada nilai-nilai yang baik dalam hidupku, ya silakan kamu nikmati, kamu pakai. Gitu. Jangan melihat apa yang kelihatannya baik. Akhirnya yang mendasari kenapa saya terbuka dengan semua orang untuk datang ke tempat saya itu. Supaya apa yang dilihat di YouTube dan apa yang saya lakukan keseharian itu sama gitu loh. Tuh. Dan memang bukan dibuat-buat, maka silakan datang. Ya, selama ini banyak orang datang aja belum pernah tapi sudah memberikan nilai kan itu kan. Betul. Bahkan ada yang di medsos itu Pak. Ya. Mencurigai Pak Niko begini. Dan akhirnya tadi makanya banyak orang tahu, belum pernah masuk ke rumah orang tapi orang itu udah bisa menilai apa yang di dalam rumah itu loh. Kenapa nggak datang? Kalau bahasa di Muslim watabayun gitu kan. Silaturahmi pun kan juga santai aja. Saya juga nggak pernah mencurigai orang. Mau datang dengan maksud apapun silahkan kan gitu kan. Iya. Kenapa nggak berusaha itu membangun silaturahmi kan itu? Terus saya juga nggak pernah tanya tujuanmu ke sini apa kan itu kan. Oke, Pak Niko, bagaimana dengan budaya konsumerisme yang hari ini? Ya banyak karena banyak orang membangun tampilan jasmani ya tadi loh. Betul. Bangun lari ya tadi itu berarti apa? Jiwanya masih lemah. Ingin segera dipuji, ingin segera orang melihat dia tuh wow gitu kan. Itu kan menunjukkan jiwanya masih lemah itu. Tapi memang apakah zamannya memang begitu? Karena kalau kita lihat, saya pernah cerita juga dengan Pak Niko bahwa zaman dulu itu ada istilah bahwa aku berpikir maka aku ada. Ya. Nah, maka terus zaman sekarang ini lebih pada aku adalah apa yang aku belanjakan. Orang melihat bahwa seseorang, apa yang dimiliki seseorang itu yang memberikan nilai terhadap dia. Makanya edukasi penting ya di keluarga kan itu kan. Contoh ya yang saya terapkan ke anak saya yang nomor 2 yang masih di UNS itu, ketika dulu ditanya ketika udah mau kuliah, ditanya, Mas pengen mobil apa? Anak saya jawabnya apa? Udahlah terserah, nggak usah baru nggak apa-apa. Aaron pakai nggak usah baru nggak apa-apa, penting ada mobil. Pada kemampuan orang tuanya untuk membelikan, misal dia bilang mobil apa aja bisa. Tapi juga nggak saya Pak, terserah. Tidak harus baru. Karena kami mengedukasi gitu loh. Mengedukasi. Mungkin. Ya kan. Apa tanggapan Pak Niko mendengar itu? Ya sebagai orang tua, pertama kami bahagia karena anak saya sudah mengaplikasikan apa yang orang tuanya lakukan dulu. Ya, sama saya dulu kan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk membeli sesuatu yang biar kelihatan wah itu kan ya.